Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat alat praktek pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu alatnya berupa Magic Cone. Silakan simak pembuatan saya dalam pembuatan alat peraga Magic Cone berikut ini. Ini adalah bahan untuk pembuatan alat peraga Magic Cone yang bahannya diambil dari barang bekas. Alat yang digunakan adalah pipa bekas, baskom bekas, dan skrup. Ketiga bahan ini adalah yang digunakan untuk pembuatan alat peraga olahraga. Pertama, bersihkan baskom terlebih dahulu dengan menggunakan air. Kemudian, lap bagian yang tampak kotor dengan kain. Pembuatan alat peraga ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran penjaskes, membuat pembelajaran penjas aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian memudahkan peserta didik mencapai pembelajaran, kelincahan, kecepatan, percaya diri, dan keberanian. Alat peraga Magic Cone ini dapat digunakan saat kegiatan olahraga seperti Magic Cone lari zigzag, kemudian Magic Cone latihan shuttle run, Magic Cone latihan pembatas permainan, Magic Cone untuk latihan lompatan, Magic Cone untuk latihan merayap, Magic Cone untuk permainan lempar serang, Magic Cone untuk latihan loncat, Magic Cone untuk lari multi-stage. Itu adalah kegunaan yang dipakai pada saat penggunaan Magic Cone dalam pembelajaran olahraga di kelas. Persiapan pembuatan Magic Cone. Terlebih dahulu, persiapkan bahan-bahan yang akan dipakai dalam pengerjaan Magic Cone ini. Pertama, sediakan terlebih dahulu pipa. Pipanya diusahakan untuk dilap sampai kering. Kemudian baskom dilap dengan menggunakan kain kering. Ambil kain, kemudian lap pada bagian yang masih tampak basah pada bagian pipa. Kemudian bersihkan tempat area pembuatan Magic Cone ini agar pada saat pembuatan bisa kelihatan tampak bersih. Lakukan pengukuran pada bagian pipa yang akan dipotong pada saat akan membuat Magic Cone ini. Kemudian setelah mendapatkan bagian yang sudah diukur, maka dilakukan pemotongan dengan menggergaji pada bagian yang akan dibuang pada bagian ujung pipa. Ukuran pipa yang akan dipakai adalah 52 cm. Buang bagian pipa yang tidak dibutuhkan. Sediakan gergaji untuk melakukan pemotongan pada bagian pipa yang akan dibuang. Lakukan penggergajian sampai bagian yang terbuang terputus. Lakukan pengukuran lingkaran pipa yang akan dibelah-belah dengan jarak 5 cm. Buatkan tanda pada bagian pipa yang akan dibelah. Berikan jarak antara bagian yang akan dibelah dengan jarak 5 cm pada bagian pipa yang akan dibelah. Lakukan penandaan pada semua permukaan lingkaran pipa untuk memudahkan pada saat pembelahan pipa yang akan dibuat Magic Cone. Selanjutnya, bagian pipa yang sudah ditandai dengan spidol dibuatkan garis lurus ke masing-masing
ujung pipa dengan menggunakan tali rapia. Ikuti garis tali rapia dengan menggunakan spidol. Lakukan pengerjaan ini dengan masing-masing titik yang sudah ditandai pada pengukuran pembagian dari pembelahan bagian pipa yang sudah ditandai dengan menggunakan meter. Lakukan penggarisan ini dengan hati-hati agar bagian yang akan digergaji dengan membelah bagian yang akan dibuat magic cone ini. Gunakan gergaji pada bagian yang sudah dibuatkan garis lurus. Lakukan penggergajian ini pada sampai bagian pipa yang di ujung. Penggergajian dilakukan dengan mengikuti bagian yang sudah digaris. Sisakan bagian gergajian ini dengan ukuran 10 cm sebagai kerucut dari magic cone ini. Lakukan penggergajian pada bagian lain dari pipa untuk mendapatkan bagian belahan yang sudah ditandai pada bagian pipa. Lakukan penggergajian ini seperti yang sudah dilakukan pada bagian pipa yang sudah digergaji. Usahakan bagian pipa tidak keluar pada lintasan garis yang sudah dibuatkan. Begitu juga pada saat menggergaji, disisakan setiap penggergajian 10 cm di atas magic cone ini. Gunanya untuk agar pada saat pembuatan magic cone, bagian yang tersisa 10 cm ini merupakan kepala atau kerucut dari magic cone. Pastikan semua bagian permukaan pipa sudah terbelah dengan menggergaji pada bagian yang sudah digaris. Letakkan pada baskom dari bagian pipa yang sudah dibelah dengan menggunakan gergaji. Pasang bagian pipa yang sudah terbelah di samping baskom. Selanjutnya, saatnya merekatkan pipa dengan baskom. Gunakan skrup untuk menyatukan bagian pipa dengan baskom yang sudah pipa dibelah. Pasang skrup pada baskom dengan ujung pipa. Lakukan pemasangan skrup pada semua bagian ujung pipa yang sudah dibelah. Pastikan pemasangan skrup dilakukan dengan baik agar bagian pipa tidak terlepas dari baskom. Pastikan semua bagian pipa yang sudah dibelah-belah sudah terpasang skrup. Periksa alat peraga ini dengan seksama agar pada saat penggunaan dalam pembelajaran bisa terpakai dengan baik.